Selamat datang di mata kuliah rangkaian listrik. Dengan saya, Bulia. Kali ini kita akan bahas tentang voltage drop dan voltage raise. Bicara tentang voltage atau beda potensial, kita bisa analogikan seperti aliran sungai yang mengalir dari pegunungan menuju ke daerah yang lebih rendah. Begitu pula dengan aliran listrik, mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah atau sering disebut sebagai voltage drop. Sebaliknya, apabila mengalir dari aliran negatif menuju ke kutub yang positif, maka disebut dengan voltage raise. Pada kehidupan sehari-hari, apabila kalian punya sumber listrik PLN terhubung dengan sebuah beban, taruhlah sebuah blender atau pompa air atau mesin cuci dan lain-lain. Apabila kondisi saklarnya off, maka di situ kalian akan observasi besarnya voltage itu tepat 220 volt atau hanya fluktuasi di sekitar 219 volt. Tetapi ketika kalian mulai turn on button saklar menjadi on, maka kalian bisa ukur dengan alat ukur voltmeter juga. Kalian akan melihat bahwa fluktuasi voltage-nya bisa di bawah 220 volt, sangat jauh. Nah, itu biasa disebut dengan kondisi voltage drop. Jadi, voltage drop hanya terjadi ketika ada aliran arus, di mana konsumsi energinya mulai dipakai oleh sebuah beban. Sedangkan voltage raise itu bisa terjadi tanpa adanya aliran arus. Contohnya pada kasus tadi adalah tegangan listrik PLN yaitu 220 volt. Pada mata kuliah rangkaian listrik, pembahasan tentang voltage drop dan voltage raise akan kita kaitkan dengan hukum Kirchhoff 2 atau biasa kita sebut sebagai KVL, Kirchhoff Voltage Law di sini, di mana jumlah voltage drop-nya akan equal dengan jumlah voltage raise-nya. Misalkan kita punya sebuah rangkaian direct current di sini dengan catu daya dua buah sumber tegangan berupa baterai dihubungkan dengan 3 buah resistor yang terhubung seri, di mana nilai setiap resistornya 3 ohm dan nilai baterainya voltage-nya masing-masing 6 volt di rangkai seri sehingga totalnya 12 volt. Oleh karena itu, sesuai kaidah hukum Ohms, maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut akan sebanding dengan tegangan per hambatan ekivalennya. Di sini berarti tegangannya 12 volt, R ekivalennya 9 ohm. Jadi, arus yang mengalir sebesar 4/3 ampere. Karena resistor di rangkai seri, maka arus yang mengalir akan sama dengan arus total untuk setiap resistor, yaitu sebesar 4/3 ampere. Nah, apabila kita ukur voltage pada setiap resistor di sini, tiap resistor dihubungkan dengan voltmeter, maka setiap resistor kita dapati 4 volt. Di mana itu konsisten dengan hukum Kirchhoff 2. Tapi lalu apa yang terjadi apabila kita groundkan salah satu kabel di sini? Saya pilih di ujung yang bagian negatif, saya groundkan. Jadi nilai voltage di sini otomatis 0, sehingga untuk yang arah sebaliknya bernilai 12 volt. Lalu kita tahu bahwa untuk satu resistor di sini nilai voltnya apabila kita ukur dengan voltmeter pasti akan kita dapati 4 volt. Tapi apa yang terjadi dengan voltage akibat dua resistor ini? Nah, apabila kita ukur, kita bisa dapati nilainya adalah 8 volt. Sedangkan untuk satu resistor di sini itu bernilai 12 volt. Nah, yang dimaksud voltage drop di sini adalah drop 12/84 sampai ke 0. Sekian pembelajaran kali ini.
Apabila ada saran terkait topik yang perlu dibahas ke depannya, silakan masukkan ke kolom komentar. Thank you and see you!